Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan, kita boleh berada di tempat ini, di rumah Tuhan, menerima jamahan, lawatan, dan berjumpa dengan pribadi yang sungguh mengasihi kita, pribadi yang luar biasa, pribadi yang sanggup menyembuhkan kita, pribadi yang sanggup memberikan jalan keluar, pribadi yang selalu memberkati kita, menuntun kita. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus yang manis dan lembut. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripadamu, Kau mau satukan iman kami, hati kami. Kau mau ikat patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang ajaib, nama yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan Tuhan. Kami rindu hantarkan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Dengan waktu yang singkat, kami rindu memberikan yang terbaik dalam pujian, penyembahan kami. Karena kami tahu, kami percaya di dalam pujian, penyembahan ada kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam pujian, penyembahan ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Dalam pujian, penyembahan kami ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, menyembah, masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Apapun yang terjadi, Kau mau katakan, sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Kau segala-galanya Tuhan. Dengan iman kita katakan, hadirat-Mu ku cari wajah-Mu, yang ku rindu hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkat-Mu yang kami cari, bukan juga kebaikan-Mu, tapi satu hal yang pasti, yang lebih penting, yang lebih utama, pribadi-Mu Tuhan Yesus. Mengikuti-Mu, menaikkan diri-Mu, sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap
Pujilah Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, apapun yang terjadi, Kau tetap Tuhan kami. Apapun yang terjadi, Engkau tetap menyembah-Mu, Engkau tetap Tuhan kami. Haleluya. Sekalipun Kau tak menjawabku, ini iman kami Tuhan. Ini akan kami lakukan. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Tidak akan kami tukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada Allah seperti Engkau yang memberikan hidupmu di atas kayu salib menebus setiap dosa kami. Semasa kami hidup, kami tetap memuji-Mu. Selama kami bernafas, kami tetap menyembah-Mu. Buat kehadiran-Mu, terima kasih buat jamahan-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan, bagi Tuhan kita yang luar biasa. Dia baik, sungguh baik, Dia Allah yang setia. Ku datang menyembah di bawah
berfirmanlah. Kami siap mendengar, menerima, dan mampukan kami melakukan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, maka kami diselamatkan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, maka kami disembuhkan. Soal yang sang mendoakan segala perkara dalam hidup kami. Kita katakan dengan Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, maka kami disembuhkan. Iman kami Tuhan, bersabdalah, maka kami diselamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita katakan dengan Tuhan Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Benar Tuhan, kami tidak dapat saat melewati badai, gunung persoalan. Kami percaya padamu saja Tuhan. Kau berfirman
bahagianya kami memiliki Tuhan dalam hidup kami. Karena ketika kami menyimpan firman Tuhan dalam hidup ini, kami boleh mendapatkan kekuatan. Kami boleh mendapatkan kesembuhan bagi yang sakit. Kami mendapatkan jalan keluar ketika kami menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, bahkan Kau berjanji memberikan kemenangan. Ada perkara-perkara yang ajaib, mujizat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu hati kami sungguh haus akan firman-Mu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, setelah kami memuji memuliakan nama Tuhan, kami percaya Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan siap pula untuk memberkati setiap kami dengan pesan-pesan kebenaran firman yang sangat kami butuhkan. Karena dari firman Tuhan boleh mendatangkan iman bagi setiap kami. Dan dengan iman hidup kami boleh berkenan kepadamu. Dan hidup yang berkenan adalah hidup yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami sepenuhnya tertuju kepada Tuhan, tertuju fokus kepada firman Tuhan. Sehingga ketika kami pulang nanti, kami boleh membawa damai, sejahtera, sukacita, dan terutama berkat-berkat rohani yang memberikan kami kekuatan yang baru dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu yang terbatas. Hamba mohon urapan Roh Kudus, sampaikan Tuhan setiap pesan firman-Mu Tuhan, isi hati Tuhan, supaya setiap kami pada pagi hari ini benar-benar boleh menikmati persekutuan dengan firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan terus beracara di tengah-tengah kami, dan kami yakin dengan kehadiran Roh Kudus, setiap kami yang hadir, kami semua sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Saya mohon tetap bangkit berdiri. Kita akan baca ayat pembuka ya, satu ayat saja yang terdapat di dalam surat 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan berkata, dan saya mohon kita baca bersama-sama karena ini cuma satu ayat ya. Saya dapat semua. Yuk, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan ya. Duduk dengan Tuhan pada pagi hari ini. Iman yang melihat kebesaran Tuhan. Ya. Iman yang melihat kebesaran Tuhan. Ayat yang sudah kita baca tadi menyatakan kepada setiap kita ya, bahwa kita adalah umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 mengatakan itu. Kalau kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, berarti kita juga diberi kuasa untuk menerima warisan sebagai anak-anak Allah. Ya, itu sini dikatakan kita akan menjadi umat Tuhan yang bisa mengalahkan dunia. Maksud di sini bukan mengalahkan dunia yang kita lihat ini, tapi mengalahkan sistem dunia, cara-cara hidup duniawi. Semua hal-hal yang saat ini kita tahu dunia dikuasai oleh kuasa jahat. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, dunia dikuasai oleh kuasa jahat. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita minta supaya dengan iman kita, yang dikatakan tadi, iman yang mengalahkan segala sistem dunia, segala cara hidup dunia, segala cara hidup di luar dari kehendak Tuhan, dan kita bisa kalahkan hanya dengan iman. Dan firman Tuhan selalu mengingatkan pada kita, iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Begitu Bapak Saudara, kita sama-sama belajar ya. Kalau kita baca firman, tidak hanya kita taruh di hati, dengar dan kita dengar dengan cara yang senyap, tapi kita coba perkatakan. Karena ketika kita berkata-kata, maka yang
firman itu akan masuk dalam hati kita ya, akan masuk dalam hati kita dan menghidupkan atau membangkitkan atau menumbuhkan atau mendewasakan iman kita sekalian ya, puji Tuhan. Dan juga kita biasakan Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata-kata baik untuk kepada keluarga, baik untuk kepada teman, baik untuk kepada siapapun, termasuk pada diri kita sendiri, kata-kata yang positif, kata-kata firman Tuhan. Amin. Jangan sampai kita berkata, aduh aku memang orang yang sia, gagal, semuanya aku kerjakan gagal. Nah itu berarti kita berkata pada diri kita ini gagal. Tapi kalau kita mau berkata, walaupun aku gagal, tapi aku percaya Tuhan menolong aku akan menjadi orang yang sukses. Amin. Nah, ya puji Tuhan. Nah kita kembali. Dan di sini kita lihat bahwa di sini dikatakan iman yang mengalahkan segala cara-cara hidup dunia, karena kita telah dilahirkan baru. Ya di dalam Kristus ya ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru pasti terbit. Ya, yang lama berlalu, yang baru itu datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, jadi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, begitu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita hidup berjalan di dalam kebenaran firman, maka kita dijadikan ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya, dulu kita hidup di bawah kutuk dosa. Ya, kita hidup di bawah kutuk dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosa itu terus turun-menurun datang dalam hidup kita. Tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, segala dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Ya, yang upah dosa itu maut Tuhan sudah tanggung dengan kematian di atas kayu salib. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya sekarang menjadi orang yang dimerdekakan dari dosa. Bukan karena kebaikan kita, bukan. Banyak kali orang berpikir, aku baik ya, sebab itu aku sekarang hidupku seperti ini, berhasil sukses karena aku baik. Bapak Ibu Saudara, kebaikan kita ya, kesalehan kita dikatakan di hadapan Tuhan sebagai lara, katanya saya ya. Tapi di hadapan Tuhan, kebaikan yang terjadi dalam hidup itu karena karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, ketika kita telah dimerdekakan dari dosa, kita sekarang menjadi hamba kepada kebenaran. Ya, dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Kalau bicara tentang hamba, berarti kita diajari untuk taat, tunduk, melakukan kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kembali semua kepada firman. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk menghargai firman. Karena orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya, katanya Amsal. Ya, tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya memperhatikan firman, menaruh dalam hati, merenungkan, bahkan merenungkan siang dan malam, maka kita menjadi orang yang berhasil. Ya, katanya pemazmur ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat kalau iman itu mengalahkan dunia, mengalahkan setiap tantangan, masalah, pergumulan yang harus kita hadapi dalam dunia ini. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, tidak luput dengan masalah, tidak luput dari persoalan tantangan. Justru dari masalah tantangan itu membuat kita bisa melihat ya bagaimana kita punya Tuhan yang selalu mau menolong kita, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, ya, memberikan kita semangat yang melalui masalah tantangan. Dan biasanya orang yang hidupnya mengatakan tidak ada masalah, itu biasanya tidak terlalu merasa membutuhkan Tuhan. Mereka merasa aku aman-aman, hidupku baik, keluargaku nyaman, ekonomiku bagus, tubuhku sehat, semuanya baik, dia katakan. Ya, dan dia merasa tidak butuh Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita diingatkan setiap saat kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita ada sampai hari ini juga karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Maka dikatakan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Jadi sekarang kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama bicara tentang iman. Walaupun ayat ini kita sudah hafal, tapi tidak apa-apa kita baca lagi ya. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman di sini dikatakan, dijelaskan
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita masih berharap, belum terjadi, belum nyata, ya, belum terlihat, tapi kita berharap, kita percaya. Ya, kita percaya dengan iman bahwa apa yang kita harapkan itu akan terjadi. Juga dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya, yang tidak kita lihat, tapi kita tahu kalau kita beriman kepada Tuhan, maka itu akan mendatangkan kekuatan kepada kita, mendatangkan semangat dan mendatangkan keyakinan dari kita semua bahwa apa yang kita percayai, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan itu pasti akan nyata dalam hidup kita. Tentunya bukan waktu kita, Bapak Ibu Saudara, tapi waktunya Tuhan. Karena Tuhan buat semua indah pada waktunya. Ya, waktu kita inginnya cepat-cepat, instan. Jadi kalau begitu kita minta, Tuhan jawab langsung. Itu keinginan kita. Tapi sekali lagi, untuk menjawab segala keinginan kita, doa kita, permohonan kita, pergumulan kita, semua ada waktunya, dan Tuhan punya agenda khusus untuk kita pribadi lepas pribadi. Ya, karena melalui semuanya itu Tuhan mau proses kita supaya kita bisa menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh kuat, teguh di dalam Tuhan dan tidak manja. Kalau kita lihat anak yang manja, ketika dia minta sesuatu langsung orang tua berikan, ya. Dia memohon sesuatu langsung orang tua siapkan. Ada menjadi anak yang manja. Dan biasanya anak yang manja itu mereka tidak tahan untuk menghadapi situasi keadaan yang harus mereka hadapi di dunia ini. Karena mereka ingin semuanya ada, semuanya instan. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan yang dewasa. Sehingga ketika kita minta, kita taruh pengharapan, saatnya kita percaya Tuhan akan menjawab. Karena Tuhan pasti akan menolong kita pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, puji Tuhan. Dan sekali lagi, iman ini sangat dibutuhkan. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman kita tidak berkenan. Berarti tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi iman itu memimpin kita pada keselamatan. Iman itu juga memimpin kita sehingga kita bisa melihat mujizat. Ya, iman itu memimpin kita sehingga kita bisa tadi mengalahkan sistem dunia yang sudah kita baca, ya. Iman juga tuh kita butuh, ya, untuk tadi saya katakan menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan memberi perhatian yang khusus kepada setiap kita umatnya. Ya, begitu. Nah, sekarang untuk mencapai iman yang seperti itu, iman tidak bisa hanya dengan kata-kata aku percaya. Hai, itu harus, ya. Kita berkata aku percaya Tuhan. Tapi iman harus disertai dengan tindakan dan perbuatan. Dan kita lihat ada beberapa hal yang harus kita lakukan sejalan dengan iman. Karena iman tanpa perbuatan itu menjadi iman yang mati. Ya, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Ya. Iman tanpa perbuatan, tindakan. Jadi apa yang kita lakukan, iman Tuhan kasih kepada kita adalah karunia Tuhan kasih ketika kita percaya kepada Tuhan. Tapi kita harus melangkah dengan tindakan. Tanpa tindakan itu akan menjadi iman yang mati, bahkan dikatakan jadi iman yang kosong. Sebab itu ada anak Tuhan yang berkata, aku ini sudah percaya Tuhan, ya, aku sudah percaya kepada Tuhan, tapi mengapa ya aku tidak bisa mengalami hal-hal yang seperti apa yang Tuhan janjikan? Karena Tuhan katakan orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus, dia berhak menerima janji-janji Allah. Seperti kemarin 4 saudara-saudari kita yang dibaptis, ya, mereka berkomitmen untuk meninggalkan hidup yang lama, menguburkan hidup yang lama, masuk dalam baptisan air, sakramen yang kudus, di mana menurut syarat kebenaran mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mereka bangkit dalam hidup yang baru dan mereka berhak menerima janji-janji Allah. Tapi tidak hanya sampai di situ. Untuk kita menerima janji-janji Tuhan dengan iman kita, harus ada beberapa hal yang kita perhatikan dan harus kita lakukan. Yang pertama, iman harus disertai dengan kesabaran. Tadi sudah saya katakan, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, mungkin dalam masalah kesehatan, mungkin juga dalam masalah keluarga, mungkin juga dalam masalah pekerjaan atau apa yang kita minta kepada Tuhan. Tapi Tuhan selalu punya agenda, punya waktu.
Ya, ada proses di mana kita harus menunggu. Kita lihat kisah Abraham. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di Ibrani pasal 11 ayat 11 dan 12. Abraham itu diberi janji oleh Tuhan bahwa dia diberkati Tuhan, keturunannya akan seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit, dan dia akan memiliki keturunan yang begitu banyak dan dia diberkati. Bahkan Tuhan katakan, setiap tempat yang engkau jalani, Abraham, aku akan berikan kepadamu, dalam kitab Kejadian pasal 12, 15 dan seterusnya. Ya, nah itu janji Tuhan. Tapi kita lihat pada saat itu Abraham harus menunggu. Janji diberikan pada dia waktu itu berumur 75 tahun dalam Kejadian kalau dibaca ya, berumur 75 tahun. Tapi janji Tuhan menjadi kenyataan pada waktu dia berumur 100 tahun. 25 tahun menunggu, 25 tahun dengan sabar. Ya, dalam Ibrani pasal 11 yang kita baca saja. Ibrani pasal 11 ayat 11 dan 12. Ibrani pasal 11 ayat 11 dan 12. Karena iman ia juga dan Sarah, jadi Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia, itu Tuhan yang berjanji, itu memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang dan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ya, Abraham seperti itu dikatakan bapak orang percaya. Bahkan ketika dia sudah mendapatkan anaknya, mendapatkan Ishak, pada satu saat Tuhan ingin menguji iman Abraham sehingga Tuhan Allah menyuruh dia untuk mempersembahkan Ishak ya sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Dan itu Abraham melakukan, anak satu-satunya yang didapat ditunggu selama 25 tahun. Ketika Tuhan minta, dia melakukan. Karena dia punya iman percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, jadi betul-betul Abraham dikatakan bapak orang percaya. Ya, jadi di sini kita diingatkan kalau ada hal yang belum terjawab dalam pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan, mungkin ada doa dari apa yang kita rindukan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, jangan kecil hati, jangan patah semangat, ya, jangan cepat-cepat kita menyerah kalah. Tapi kita berkata, Tuhan, aku percaya waktu Tuhan yang terbaik akan datang dalam hidupku. Karena Allah ikut bekerja bersama-sama kita, ya. Karena rancangan Tuhan itu yang terbaik untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28, ya. Jadi kita di sini melihat kalau Abraham sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka kesabaran Abraham itu membuat dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Janji Tuhan tidak pernah terlambat, ya. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi janji Tuhan juga datang kepada kita, jawaban Tuhan tidak terlalu cepat, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan dengan kesabaran. Orang yang dengan sabar menanti-nantikan Tuhan, katanya Yesaya 40 ayat 29-30. Nah, saya situ ya, dibaca dicari di rumah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Hari ini saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ayo kita menantikan Tuhan. Jangan beralih kepada yang lain. Jangan ketika Tuhan belum jawab kita mulai cari alternatif jalan sini sana dan cari pertolongan yang lain, cari dengan pemikiran kita, cari dengan usaha kita. Firman kita serahkan semua kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan menyatakan semuanya pada waktu yang Tuhan tetapkan akan menjadi nyata dalam hidup kita. Yang pertama, iman berjalan dengan kesabaran. Ya. Yang kedua, iman berjalan juga bersama ketaatan kita, Bapak Ibu Saudara. Coba Ibrani pasal 11 juga tadi. Dalam Ibrani pasal 11 ini tentang iman, ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30. Ibrani pasal 11 ayat 30, ya. Demikian firman Tuhan berkata, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ya, ini kisah tentang Yosua
ketika diperintahkan Tuhan untuk menaklukkan kota Yeriko. Setelah mereka sampai ke perbatasan untuk masuk tanah Kanaan, mereka menyeberangi sungai Yordan, ya, dan mereka nanti akan bertemu kota Yeriko. Kota ini kota yang kuat, kota dengan benteng yang tebal, punya pertahanan yang kuat. Bahkan benteng itu saya tidak tahu berapa tebalnya, sampai di atas benteng itu bisa dibuat rumah, Bapak Ibu Saudara. Jadi begitu kokoh kuat, ya. Sekarang mereka harus menghadapi seperti itu. Secara pandangan mata manusia, gimana caranya untuk mengalahkan kota itu? Ya, sulit. Tapi kita lihat perintah Tuhan kepada Yosua supaya Yosua boleh melakukannya. Jangan kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti ya, dan Yosua pasal 6 itu dikatakan dari ayat 1 dan seterusnya, disuruh oleh Allah untuk mereka setiap hari mengelilingi kota itu, berjalan mengelilingi kota itu dengan diam. Hanya yang kedengaran suara sangkakala. Ya, jadi orang tentara di depan, kemudian membawa sangkakala itu, meniup sangkakala dengan tidak berhenti. Ya, berarti mereka menyembah memuji Tuhan. Ya, dengan suara sangkakala, kemudian di belakang tabut Allah. Mereka keliling 1 hari, selesai pulang tanpa bicara. Dan ini tidak gampang, Bapak Ibu Saudara, tidak gampang. Kalau orang disuruh diem, tidak ngomong, itu tidak gampang. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu Saudara ya, tapi biasanya maaf. Kalau ibu-ibu Tuhan kita tuh biasa. Katanya kalau tidak berapa ribu kata 1 hari itu, waduh, rasanya belum nyaman rasanya. Ya termasuk saya. Disuruh diam tapi ada aja yang ingin diomongkan, gitu ya. Ya, tapi kita lihat di sini ketaatan mereka untuk tidak bicara ini sudah satu hal yang sulit. Ya, dan firman Tuhan selalu mengingatkan, dikatakan kamu berdiam diri, aku yang berperang ganti kamu. Firman Tuhan berkata pada berapa tuh, Keluaran 14 ayat 14. Ini kita disuruh diam diri, termasuk untuk menjaga kata-kata. Sekarang menjaga kata-kata, suruhkan diam, suruh tidak berbicara hal-hal yang tidak patut dibicarakan aja juga sulit, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang tanpa terasa kata-kata yang keluar dari kita sudah kata-kata gosip, ya, kata-kata ngerasani orang, kata-kata negatif, kata-kata yang pokoknya kata-kata yang tidak menyenangkan, ya, untuk didengar orang. Kadang-kadang tanpa terasa seperti itu, ya, dan itu aja sulit, apalagi disuruh diam, ya. Tapi kita lihat Yosua dan semua pengikutnya, tentaranya mengikuti apa yang Tuhan katakan. Itu merupakan ketaatan mereka. 1 hari keliling, 1 kali pulang. Ya, hari yang kedua keliling lagi 1 kali sampai semua diputar di sekitar ya, tembok kota itu sampai selesai pulang. Mungkin biasanya kalau tembok suatu kota itu pasti di atasnya itu ada tempat menara-menara penjaga, itu pastinya. Mungkin di tempat menara penjaga itu kalau ada tentara-tentara yang menjaga dan sebagainya, mereka tuh heran. Mereka pikir orang Israel ini ngapain ya? Apa mereka ini kalau dipikir orang yang sudah tidak waras, orangnya ini kok jalan putar, orang perang itu kan siap bawa senjata untuk perang, dan ini tidak, cuma muter diam, cuma bunyi sangkakala, muter diam, hanya bunyi sangkakala yang didengar. Dan mungkin juga mereka mengolok-olok, bisa mungkin mereka melempar dengan apalah, mengganggu untuk supaya bangsa Israel yang mengelilingi itu bisa bisa melawan gitu ya, bisa menunjukkan perlawanan gitu ya. Mungkin bisa seperti itu, karena biasanya musuh kan seperti itu, sengaja membuat supaya ada perlawanan. Dan itu juga pekerjaan iblis loh Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang anak-anak Tuhan tanpa kita sadari, iblis memakai berbagai cara supaya kita kelihatannya mengadakan perlawanan, tetapi ketika kita sudah maju untuk berkomunikasi atau mengadakan perlawanan, dia langsung dengan cara menipu, dia mulai menguasai pikiran dari anak Tuhan. Itu yang dilakukan iblis kepada Hawa pada waktu di Taman Eden, ya, Hawa dan Adam. Nah, kita kembali. Jadi mungkin itu mereka dengar, tapi kita lihat mereka tetap bertahan, Bapak Ibu Saudara, bertahan. Mungkin diolok, dihina dan sebagainya, mereka bertahan sampai pada hari yang terakhir, hari yang ke-7 mereka harus
putar sampai 7 kali. Nah, setelah itu Yosua bilang saya akan memberi apa-apa bersorak dan mereka bersorak kemenangan. Dan pada waktu mereka bersorak kemenangan, robohlah tembok itu. Tembok yang begitu tebal, begitu kuat, roboh. Ya, jadi kita lihat pada saat itu bukan hanya Yosua, tapi Yosua bisa membawa mereka semua tuh bangsa Israel yang mengelilingi dan semua itu imam dan tentaranya semua mereka bisa taat. Pada hari ini Tuhan juga mengingatkan setiap kita, mari kita sama-sama belajar taat, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi taat itu bukan hal yang mudah. Taat itu kita harus melawan keinginan hati kita, keinginan daging kita. Contoh, kita misalnya disakiti oleh seseorang, ya, sesungguhnya kita tidak salah, disalahkan, ya, kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita fitnah dan sebagainya. Itu cuma contoh. Tapi kadang-kadang kita misalnya suruh diam, nanti biar Tuhan yang balas, ya. Katanya Roma pasal 8 ayat 34 kalau tidak salah dikatakan Tuhan itu yang membalas. Tapi anak-anak Tuhan kadang-kadang kita sebagai orang Kristen tidak tahan, Bapak Ibu Saudara. Ingin untuk membalas, bahkan kadang-kadang kita berpikir aku cuma mau memberitahu kebenaran, gitu ya. Tapi kalau bukan Tuhan yang menyuruh, banyak kali membuat hal yang tidak baik terjadi, ya, bahkan bisa membuat hal yang tidak diinginkan, ya. Jadi kita biasanya tidak bisa bertahan. Tapi di sini kita lihat, kalau betul-betul kita mau belajar seperti apa Yosua dan bangsa Israel lakukan, ada kemenangan besar, ya, ada mukjizat besar, kebesaran Tuhan dinyatakan, ya. Kalau zaman sekarang ada bom atau apalah yang dipakai untuk meruntuhkan tembok, ya, dan sebagainya, menghancurkan satu bangunan. Zaman itu nggak ada, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi kita lihat dengan ketaatan mereka luar biasa, ya. Tuhan menunjukkan kuasa roboh, ya, kecuali tempat di mana Rahab dan keluarganya ada. Yang di luar itu masih enggak bicara tentang itu. Tapi saya mau bicarakan bahwa dengan ketaatan kuasa Tuhan dinyatakan, tembok setebal apa akan roboh. Pagi hari ini, tembok apa yang ada menghalangi dalam kehidupan kita? Entah tembok kesakitan, masalah, tantangan, pergumulan, atau apa saja. Ketika kita taat, kita menurut apa yang Tuhan mau, kita menanti-nantikan Tuhan, dan kita mau bersorak memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, maka tembok-tembok itu Tuhan yang merobohkan. Amin. Puji Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus beriman seperti itu. Kita percaya. Kenapa saya katakan kita harus berikan korban syukur kepada Tuhan? Karena biasanya orang kalau mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara, ketika biasanya orang bikin ibadah ucapan syukur karena sudah ditolong Tuhan, mendapat berkat, sakit disembuhkan, masalah Tuhan tolong, pekerjaan bertambah, kedudukan naik dan sebagainya, ya, mengucap syukur. Tapi Tuhan mau lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara. Korban syukur berarti kita belajar bersyukur kepada Tuhan walaupun kita belum terima kenyataan pertolongan Tuhan. Amin. Ini tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Dan ini pemazmur selalu lakukan, Daud lakukan. Ya, ketika belum terjadi pertolongan Tuhan, dia belajar menaikkan korban syukur. Dan ini Tuhan mau setiap kita sebagai umat Tuhan belajar, Bapak Ibu Saudara, saya juga. Jadi kita kalau mengucap syukur setelah mendapat pertolongan Tuhan itu biasa. Tapi itu pun anak-anak Tuhan kadang-kadang sudah ditolong Tuhan, bye-bye Tuhan, tidak ingat, lupa nama Tuhan. Padahal dikatakan jangan melupakan Tuhan, lupa setelah ditolong. Ya, dan ini lebih lagi, belum terima pertolongan Tuhan, tapi berkata Tuhan, aku mengucap syukur, aku percaya Tuhan, apapun menjadi masalah, tantangan, pergumulan, Tuhan pasti menolong aku dan Tuhan memberikan aku kemenangan besar. Ya, kalau kita yakini itu akan terjadi. Jadi yang kedua, kita lihat bahwa iman itu berjalan bersama dengan ketaatan kita. Seperti murid-murid pada waktu mereka gagal menangkap ikan, semalam-malaman mereka kerja tidak mendapat ikan. Padahal mereka itu nelayan-nelayan yang handal, ya, tidak mendapat ikan. Tapi waktu Tuhan Yesus datang kepada mereka dan Tuhan Yesus berkata setelah perahu mereka dipakai untuk untuk Tuhan berkhotbah, Tuhan katakan lakukan bukanmu.
Ya mereka berkata kita sudah semalam-malam mencari ikan tidak dapat. Kalau siang begini ikannya udah nggak ada, sudah turun ke dasar, nggak ada. Tapi karena Tuhan yang menyuruh mereka lakukan. Dan ketika mereka taat, mereka mendapat ikan yang banyak. Kalau tidak salah ya 153 ekor, tidak salah. Banyak. Karena apa? Taat. Saat ini juga mungkin ada hal yang kelihatannya mustahil untuk kita terima, mustahil untuk kita dapatkan. Tapi jangan khawatir, kalau Tuhan katakan lakukan, lakukan. Seperti Tuhan katakan kepada Yosua, jalanilah setiap tempat yang engkau jalani, akan kuberikan kepadamu. Dan Yosua pasal 1, saya lupa ayat 4 atau 5 nanti dibaca. Ya, setiap tempat yang engkau jalani akan kuberikan kepadamu. Dan Tuhan juga berkata kepada Abraham di dalam Kejadian 12 atau 15 itu dikatakan, setiap tempat yang engkau jalani ini semua akan kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan mau ada tindakan dari kita, tindakan iman dengan taat. Ya, puji Tuhan. Seperti Bapak Ibu Saudara biasanya pakai itu ya Google, apa ya kalau jalan Google Map ya, Google Map. Kalau kita nuruti apa yang ditunjukkan Google Map, memang kadang-kadang terjadi agak nyasar. Itu kadang-kadang namanya buatan manusia itu ya. Tapi kebanyakan tuh ketika kita mengikuti arah yang ditunjukkan, kita sampai kepada tujuan, Bapak Ibu Saudara. Manusia bisa percaya Google Map, ya, sehingga ikut apa yang ditunjukkan. Tapi manusia untuk percaya kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, masih kadang-kadang tawar-menawar. Di pagi hari ini saya percaya semua kita yang hadir tidak demikian ya. Amin. Kita percaya. Aku yakin. Aku percaya. Kalau aku percaya bukan hanya aku nyanyi, hatiku percaya, tapi dari hati yang terdalam aku mau melakukan. Yang pertama tadi aku mau untuk tetap sabar menanti. Yang kedua aku mau taat. Dan aku percaya kalau aku taat, ada pertolongan yang ajaib terjadi dalam hidupku. Karena Tuhanku adalah Tuhan yang setia. Yang ketiga, yang terakhir, ya, iman harus disertai dengan keberanian untuk melangkah. Ya, keberanian untuk melangkah. Kita lihat dalam tadi Ibrani pasal 11 ayat 27 dan 2 sampai 29 ya. Dikatakan karena iman maka ia, ini cerita tentang Musa ya. Ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan membersihkan darah supaya membinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. 29. Karena iman maka ia Musa ya, mereka telah melintasi, jadi Musa bersama bangsa Israel melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ya. Yang ketiga, keberanian Musa. Ya. Karena iman ketika Tuhan perintahkan kepada dia melalui tongkat yang ada di tangannya itu supaya dia bisa untuk membawa bangsa Israel ya keluar dari Mesir, kemudian mereka sampai kepada tepi sungai Laut Merah, bukan sungai Laut Merah atau Laut Teberau atau temannya lain mengatakan Laut Kosong ya. Di situ sampai di tepi laut mereka tidak tahu berbuat apa. Di belakang mereka tentara Mesir sudah mengejar mereka, ingin menarik mereka kembali untuk menjadi budak di Mesir. Ya, di depan mereka laut, tidak tahu apa yang dilakukan. Dan mungkin saat itu bangsa Israel sudah bersungut-sungut mengeluh ketakutan dan sebagainya. Tapi karena iman Musa ketika Tuhan perintahkan angkat tongkatmu, tunjukkan ke laut dan langkahkan kakimu masuk ke laut itu, dan saat itu juga laut terbelah. Ada jalan, bukan jalan biasa, jalan yang kering, sehingga mereka bisa melewatinya, melaluinya, berjalan. Jadi air itu sepertinya ada tembok di kiri kanan. Kalau dibaca di rumah di keluaran itu ya, seperti tembok di kiri kanan dan mereka bisa berjalan dengan aman sampai di seberang. Ya, karena apa? Karena Musa berani untuk melangkah, untuk bertindak. Dia tidak bertanya-tanya. Dan kita ingat, tongkat di tangan Musa dulu adalah tongkat gembala yang dia pakai. Ya, tongkat gembala yang dia pakai. Tetapi pada waktu Tuhan berbicara kepada dia di Gunung Horeb, ya, Tuhan bertemu dia. Pada waktu Tuhan bertemu dia di semak belukar yang terbakar, ya, dan bertemu dengan Musa, dan Tuhan katakan Musa mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia merasa dia tidak mampu. Dia katakan dia tidak bisa. Dia tidak mampu.
ya, dengan latar belakangnya, dengan pengalaman yang lalu, di mana dia pernah membunuh orang Mesir ketika bersengketa dengan orang Israel, sehingga dia lari dari istana, ya, karena Musa dulu diangkat anak oleh putri Firaun. Tapi kita lihat saat itu singkatnya Tuhan katakan, kamu katakan tidak bisa, sekarang apa yang ada di tanganmu? Tongkat, kan? Sekarang buang tongkat. Setelah Musa lepaskan tongkat itu berubah jadi ular, ya. Setelah berubah jadi ular, Tuhan katakan sekarang pegang kembali ular itu. Tapi pegang bukan kepalanya, Bapak Ibu Saudara, pegang ekornya. Tuhan mau kasih tunjuk bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Biasanya ular kalau dipegang ekor, dia akan kembali untuk menggigit. Tapi ketika Musa pegang ekornya, berubah menjadi tongkat. Dan sejak saat Musa melepaskan tongkat, dari rasa khawatir, rasa takut, rasa percaya dirinya yang hilang, rasa mindernya, rasa tidak mampunya, ketika dia melepaskan, Tuhan mengubahkan, kuasa Tuhan turun. Dan saat itu dia menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Dan tongkat yang dari tongkat Musa, tongkat gembala, menjadi tongkat Allah. Sehingga dimanapun dia dipakai Tuhan untuk seperti gunung batu, ketika ditujukan kepada gunung batu, dia berkata melalui firman Tuhan untuk keluar air, keluar air. Ketika Musa angkat tangan dengan tongkatnya, ketika bangsa Israel berperang, menang. Jadi melalui tongkat yang adalah kuasa Allah yang menyertai Musa, saat itu Musa benar-benar berani bertindak. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mungkin di hadapan kita ada laut, sesuatu yang mustahil untuk kita seberangi, sesuatu yang mustahil untuk kita bisa lewati. Di belakang kita ada musuh-musuh yang mengejar, ada hal-hal yang mau terus mengejar kita, yang membuat kita kadang-kadang menjadi khawatir, takut, dan segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, cara pandang kita yang terus diganggu dari belakang. Di depan juga ada halangan yang begitu besar. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan, kalau kita punya iman dan kita mau sungguh-sungguh berani bertindak sesuai firman Tuhan, sesuai apa yang Tuhan katakan, sesuai apa yang Tuhan perintahkan, saya yakin Bapak Ibu Saudara akan melihat jalan yang terbuka. Amin. Jalan dari dunia ini yang kelihatannya baik tapi akhirnya menuju kepada kebinasaan. Ya, Amsal 14 ayat yang ke-12. Ya, jalan dari dunia membawa kepada kebinasaan, tapi jalan dari Allah adalah jalan yang sempurna. Ya, yaitu melalui firman Tuhan, Mazmur 18 ayat yang 31, mungkin nanti dicari di rumah, ya. Itu jalan dari Allah, jalan yang sempurna, janji Tuhan itu murni. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, kita percaya bahwa jalan Tuhan akan membawa kita pada kemenangan, bukan kemenangan biasa, kemenangan demi kemenangan sampai pada kemenangan yang besar. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan kecil hati, jangan kecewa. Apapun yang kita alami saat ini, sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kita selalu nyanyikan pujian, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mau lihat, adakah itu yang kita ucapkan betul-betul keluar dari hati, dan adakah itu kita lakukan, adakah itu menjadi pegangan kita ketika kita mengalami masalah tantangan. Orang kalau dalam keadaan baik, keadaan semua nyaman, bisa seperti itu. Tapi keadaan terjepit, keadaan sulit, keadaan sakit, keadaan masalah dan sebagainya, kadang-kadang mulai goyah iman kita. Di pagi hari ini Tuhan katakan, ya, kita umat Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan kita mengalahkan segala apapun tantangan dari dunia ini, dan kemenangan kita adalah karena iman. Dan iman kita Bapak Ibu Saudara harus disertai dengan sabar, ya. Dan kesabaran itu salah satu buah Roh Kudus, ya Bapak Ibu Saudara. Kesabaran, kemudian ketaatan. Setelah kita sabar menanti, taat. Dan yang terakhir dikatakan kita berani untuk melangkah. Berjalan bersama Tuhan pasti indah, ya. Berjalan bersama Tuhan pasti ada jalan keluar, karena Tuhan adalah sumber mujizat. Banyak kali umat Tuhan cari mujizat, ingin mendapatkan mujizat. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, tidak salah. Tetapi yang lebih utama Bapak Ibu Saudara, yang lebih utama kita bertemu dengan Tuhan yang adalah sumber mujizat untuk setiap kita. Bagi kita mendapatkan Tuhan, berarti Tuhan sumber mujizat itu ada dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan bersama kita, kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Katanya dengan Allah aku melakukan perkara-perkara besar. Itu Mazmur katakan.
Nah, kalau kita bersama-sama Tuhan, sekali lagi kita pulang dari tempat ini, berarti apapun yang menjadi pergumulan permasalahan kita, asal kita mau menuruti firman Tuhan, beriman sungguh-sungguh, cara pandang kita hanya kepada Tuhan, saya yakin kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Nah, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari selamat kita bersama-sama bertindak melangkah dengan iman, dan ingat jangan lupa, iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan kita remehkan setiap firman Tuhan yang kita terima. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau merenungkan ya siang dan malam, dan aku mau melakukannya seperti Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, sehingga kehidupan kita menjadi berhasil. Seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, tidak akan pernah mengalami kekeringan. Apapun yang kita buat, semua Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya akan kembali kepada Pak Gembala. Mari arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena ketika kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan firman-Nya, iman kita jadi kuat, iman kita jadi teguh, makanya kita boleh melihat kebesaran Tuhan. Salah satu pujian kita akan katakan, saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu semata. Saat ku tak melihat jalanku,
mengingatkan setiap kami, supaya setiap kami sebagai umat-umat Tuhan belajar untuk mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena ketika kami mengarahkan hati pikiran kepada firman Tuhan, perkataan Tuhan, maka iman kami menjadi kuat, iman kami menjadi teguh. Dan dengan iman yang teguh, kami boleh melihat dan mengalami kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan untuk bisa mendapatkan janji Tuhan, ternyata iman kami harus disertai dengan kesabaran, disertai dengan ketaatan, dan juga iman kami disertai dengan keberanian untuk melangkah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Meterai karena firman yang sudah kami terima bersama pada pagi hari ini, bukan hanya sekedar kami mendengar, bukan hanya sekedar kami mengerti, tetapi kami melakukannya, kami mempraktekkannya, sehingga sungguh janji Tuhan, rencana Tuhan yang indah tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu, jemaat GBI Rahel, Tuhan berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, dan juga dengan hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami lebih lagi memuliakan Tuhan, lebih lagi berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jikalau ada mereka-mereka yang sakit Tuhan, Engkau menjamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan dalam hidup ini, biarlah dengan iman yang teguh mereka boleh tetap menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.